Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada hari ini saya mendapat amanah untuk menyampaikan materi mengenai penyakit akibat kerja, diagnosis dan laporannya oleh Bapak Arifin SKM Enkes. Ya, sebelum kita mulai materi ini, jangan lupa kita selalu berdoa untuk keselamatan kita, kesehatan. Semoga kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita berbicara mengenai penyakit akibat kerja. Nah, di seluruh dunia ratusan juta tenaga kerja yang bekerja pada tempatnya berada pada kondisi yang tidak nyaman. Nah, kondisi yang tidak nyaman ini dapat menyebabkan gangguan kesehatan. Menurut ILO, Organisasi Buruh Internasional, bahwa setiap tahunnya terjadi sekitar 1,1 juta kematian diakibatkan oleh penyakit ataupun pekerjaan yang diderita oleh tenaga kerja. 250 juta mengalami kecelakaan, 300.000 dalam kondisi meninggal. Nah, sisanya meninggal karena penyakit akibat kerja. WHO sendiri menentukan ada 150 jenis PAK, sedangkan Indonesia hanya menetapkan 105 jenis PAK. Nah, ini berarti mungkin ada pertimbangan ya dari pihak Indonesia sendiri untuk menetapkan bahwa PAK di Indonesia ada sebanyak 105 jenis PAK. Baik, kita masuk ke pengertian PAK. Penyakit yang diderita oleh karyawan atau tenaga kerja dalam hubungannya dengan pekerjaannya, baik itu penyakit yang disebabkan oleh faktor resiko karena kondisi tempat kerja, ya. Yang pertama kondisi tempat kerja, yang kedua peralatan kerja, kemudian bahan baku yang digunakan, proses produksi, cara kerja, hasil produksi maupun akibat dari limbah perusahaan. Nah, di dalam peraturan Presiden Perpres nomor 7 tahun 2019 menyebutkan bahwa penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Nah, seperti itu ya. Saya ulangi, menurut Perpres nomor 7 tahun 2019, penyakit akibat kerja adalah penyakit yang disebabkan oleh pekerjaan dan atau lingkungan kerja. Baik, seperti itu. Penyakit akibat kerja dapat kita pilah-pilah ya. Dari mana sih asalnya? Yang pertama, didapat selama seorang tenaga kerja bekerja di tempat kerjanya, kemudian diderita akibat pekerjaan yang menjadi job desk-nya. Yang ketiga, biasanya masyarakat umum tidak menderita. Kenapa? Karena yang menderita itu adalah mereka yang bekerja di tempat kerja. Yang berikutnya biasanya bersifat kronis, ya, menahun, kemudian tidak menular. Dan yang keenam, intensitas penyakit yang diderita berkaitan dengan waktu istirahat. Kalau kita berbicara mengenai jenis penyakit akibat kerja, bisa digolongkan jadi beberapa golongan ya. Yang pertama mungkin bisa kita kategorikan misalnya kondisi bising misalnya ya. Bising, penerangan yang tidak redup ya, penerangan yang tidak sesuai dengan persyaratan, kemudian adanya tekanan udara yang begitu tinggi, itu masuk ke kategori fisik. Nah, kemudian juga ada infeksi akibat bakteri, jamur ya. Misalnya seorang pekerja di tempat pembasuhan mobil ya, yang sangat berhubungan dengan air, tentunya resiko untuk terkena penyakit yang disebabkan oleh lingkungan kerja
pekerja yang bekerja di sekitar air adalah diantaranya adalah seperti jamur. Nah, itu kaitan dengan infeksi. Selanjutnya, mereka yang bekerja seperti di di pabrik cat misalnya, yaitu berisiko sekali untuk mengalami penyakit akibat kerja yang disebabkan oleh paparan zat kimia. Nah, ini masuk kategori kimiawi. Dan yang terakhir, yang keempat adalah psikologis. Nah, jadi ini memang salah satu jenis jenis penyakit akibat kerja, ya, resiko bekerja yang sering terabaikan. Nah, kenapa sering terabaikan? Karena psikologis ini berkaitan dengan penyakit mental atau mental illness, ya. Apa contohnya? Misalnya lingkungan kerja yang toksik. Nah, contoh, terkadang ada teman kantor ataupun atasan, ya, yang kurang bersahabat dengan kita, sehingga kita mau masuk masuk kantor misalnya, ya, itu sudah mengalami tekanan, sudah merasa tegang duluan. Nah, seperti itu masuk ke jenis psikologi. Saya ulangi. Jadi ada 4 jenis penyakit akibat kerja, ya, berdasarkan penyebabnya digolongkan menjadi 4 jenis. Yang pertama ada fisik, contohnya bising tadi, ya, kemudian penerangan yang redup, tekanan udara yang tinggi. Yang kedua adalah infeksi berkaitan dengan bakteri, virus, jamur, parasit. Yang ketiga berkaitan dengan kimiawi, ya, adanya paparan-paparan zat kimia, debu, ya. Nah, dan yang terakhir adalah psikologis. Baik. Untuk kriteria umum PAK adalah, yang pertama adalah adanya hubungan antara pajanan yang spesifik dengan penyakit. Mereka yang bekerja di saya tadi ambil contoh, mereka yang bekerja di tempat pembasuhan mobil, maka pajanan yang spesifik dengan penyakit ini adalah penyakit, ya, yang berhubungan dengan air. Contoh misalnya jamuran, ya. Nah, seperti itu. Atau mereka yang bekerja di pabrik cat misalnya, maka paparan yang spesifik dengan penyakit yang diderita oleh tenaga kerja yang bekerja di tempat pabrik cat tadi adalah resiko paparan kimia. Oke. Yang kedua adalah adanya fakta bahwa frekuensi kejadian penyakit pada populasi pekerja lebih tinggi daripada masyarakat umum. Dapat dipahami bahwa mereka yang bekerja di pabrik, ya, atau perusahaan tentunya akan lebih dominan terpapar daripada masyarakat sekitar yang berada di luar dari area pekerjaan tersebut. Nah, penyakit tersebut dapat dicegah dengan melakukan tindakan-tindakan preventif di tempat kerja. Baik, apa perbedaan PAK dengan penyakit terkait kerja, penyakit akibat kerja, dan penyakit terkait kerja? Jadi ada 2 hal yang berbeda di sini. Yang pertama, penyakit akibat kerja terjadi hanya di antara populasi pekerja. Yang kedua, kalau penyakit terkait kerja terjadi juga pada populasi penduduk, dalam hal ini masyarakat umum. Yang berikutnya adalah penyebabnya spesifik. Ya, kalau penyakit terkait kerja penyebabnya multifaktorial, jadi banyak hal yang bisa terkait di dalamnya. Yang berikutnya penyakit akibat kerja, eksposisi di tempat kerja sangat penting. Sedangkan untuk penyakit terkait kerja, eksposisi di tempat kerja mungkin hanya merupakan salah satu faktor saja. Dan untuk penyakit akibat kerja dapat kompensasi serta tercatat. Nah, untuk penyakit terkait kerja kemungkinan bisa dapat kompensasi dan juga kemungkinan bisa tercatat. Jadi dia adalah 2 hal yang berbeda antara PAK dan penyakit terkait kerja. Pada simposium internasional penyakit akibat hubungan kerja yang diselenggarakan oleh ILO di Australia, dapat didefinisikan bahwa PAK atau occupational disease adalah penyakit yang memiliki penyebab yang spesifik. Sekali lagi spesifik, kata kuncinya di situ, spesifik, atau asosiasi yang kuat dengan tempat mereka bekerja, yang pada umumnya terdiri dari satu agen penyebab yang sudah diakui. Mereka yang bekerja di tempat pabrik cat misalnya, itu agen penyebabnya sudah diakui, apa? Zat kimia yang digunakan di pabrik tersebut.
Baik, untuk penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan atau work-related disease adalah penyakit yang memiliki beberapa agen penyebab, di mana faktor dari pekerjaan memegang peranan bersama dengan faktor risiko lainnya. Penyakit yang memiliki etiologi yang kompleks. Ya. Jadi ada beberapa agen yang terlibat di dalamnya, di mana faktor pada pekerjaan memegang peranan yang sangat penting terkait dengan penyakit yang berhubungan dengan pekerjaan. Untuk penyakit yang mengenai populasi pekerja atau disease affecting working population, penyakit ini hanya terjadi pada populasi pekerja tanpa adanya agen penyakit di tempat kerja, namun dapat tercepat oleh kondisi pekerjaan yang buruk bagi kesehatan. Nah, jadi penyakit ini memang mengenai populasi pekerja yang bekerja di tempat tersebut tanpa adanya agen penyebab. Ya, oke, kita lanjut. Untuk etiologi PAK, nah, tadi saya sudah sampaikan di awal, ada golongan fisik, contohnya seperti suara bising, terjadi pendengaran ambang dengar, ya, kemudian suhu ekstrim, terlalu tinggi, maka bisa menimbulkan milia rubra atau kerumut, ya. Kemudian bisa menimbulkan heat cramps, kejang, ya. Kemudian heat stroke, juga heat exhaustion. Seperti itu. Untuk suhu yang terlalu rendah bisa menyebabkan penyakit akibat kerja juga. Ini nama ininya, ya, nama kondisinya frostbite, suhu di bawah titik beku, kemudian child blind dan track. Yang ketiga adalah tekanan atmosfer. Apabila tekanan tinggi, maka bisa menyebabkan nyeri pada telinga. Sedangkan apabila tekanan rendah bisa menimbulkan gelembung udara di dalam tubuh. Nah, pencahayaan yang redup itu dapat menyebabkan mata menjadi lelah, ataupun pencahayaan yang terlalu terang dapat menyebabkan kesilauan pada saat seorang pekerja melakukan pekerjaannya. Yang berikutnya adalah radiasi elektromagnetik yang mengion, ya, seperti sinar X, sinar alfa, beta, gamma, yang biasa digunakan pada mereka yang bekerja di rumah sakit, ya. Nah, gangguan sel darah, sel epitel, organ tubuh bagian dalam, kemudian radio elektro yang tidak mengion, ya, dapat menimbulkan gangguan katarak, pigmentasi kulit, ya, misalnya terlalu lama berada di terik matahari itu bisa menyebabkan pigmentasi kulit. Nah, selanjutnya adalah getaran, menjempitan pembuluh darah, kemudian bisa menimbulkan nyeri tulang belakang maupun mabuk dalam perjalanan. Yang berikutnya adalah golongan kimia. Golongan kimia dikategorikan seperti satu, ya, debu, kemudian uap, gas. Nah, ini bisa kita identifikasi mereka yang bekerja pada tempat yang berdebu, misal, ya, mereka yang bekerja di batu bara, misalnya perusahaan batu bara. Risiko untuk terkena penyakit pneumoconiosis, ya, itu besar. Nah, kemudian coal worker pneumoconiosis, berarti mereka yang bekerja di tambang, tambang batu bara. Kemudian uap, ya, ZN, PB, kemudian solvent, ya, ini biasanya mereka yang berhubungan dengan zat kimia, misalnya mereka bekerja di pabrik cat, misalnya. Kemudian yang ketiga gas, ya, karbon monoksida, misalnya, ya, H2S, itu bisa menyebabkan kesulitan dalam bernapas. Kemudian ada SO2, ya, bisa menyebabkan radang pernapasan dan juga bisa menyebabkan gangguan pada mata. MIS atau kabut, ya, penyemprotan racun pestisida, katanya mereka yang bekerja berhubungan dengan pestisida, kemudian masih di larutan kimia yang dapat menimbulkan gangguan pada kulit maupun dermatosis atau gangguan pada kulit bagian teratas. Yang berikutnya adalah golongan biologi. Nah, tadi golongan biologi seperti parasit, ya, jamur, virus, ya, kemudian bisa juga disebabkan oleh serangga ataupun karena tumbuhan atau tanaman yang getahnya dapat menimbulkan gangguan pada kulit.
Dan yang terakhir ada golongan fisiologis, soal kerja atau kaitannya dengan ergonomi. Nah, ini kaitannya dengan sikap dan cara kerja yang tidak tepat pada saat mengangkat beban yang berat, ya, yang seharusnya posisinya jangan menungging misalnya, ya, yang harusnya kita harus posisi duduk dulu baru mengangkat beban. Nah, sikap dan cara kerja yang salah dalam mengangkat beban, terutama beban yang berat, itu dapat menyebabkan low back pain dan bahkan juga bisa menyebabkan hernia necrosis pulposus, ya, terutama pada laki-laki, ya. Yang berikutnya, ergonomi yang berikutnya berkaitan dengan faktor ergonomi berikutnya adalah varises pada tungkai kaki. Baik, untuk golongan psikologis, nah di sini ada 5, ya. Ada 5 tambahannya tadi adalah faktor ergonomi, dan yang berikutnya kita akan bahas mengenai golongan psikologis. Nah, itu tadi contohnya misalnya kondisi di kantor memang lingkungan kerja yang toksik. Nah, terkadang ada teman kantor, ya, tadi, ya, misalnya ataupun atasan lah yang sudah baru kita masuk aja udah tegang atau sudah ilfil duluan, ya, mau masuk, kemudian kurangnya work life balance, ya, misalnya seperti itu, kelelahan yang belum selesai tambah lagi kerjaannya, seperti itu masuk ke golongan psikologis, ya. Baik, yang berikutnya untuk diagnosa PAK dapat dilakukan melalui 2 pendekatan. Yang pertama adalah pendekatan epidemiologis, dapat dilakukan apabila ditemukan gangguan kesehatan pada sekelompok pekerja. Jadi banyak pekerja yang mengalami, misalnya terjadi sesak napas semuanya yang mereka bekerja pada pabrik cat misalnya, ya. Nah, sekelompok pekerja itu dapat kita lakukan pendekatan dengan pendekatan epidemiologis, ya, untuk mencari hubungan kausal antara pajanan dengan penyakit. Apakah benar karena mereka terpajan oleh faktor kimia, misal mereka menghirup H2S misalnya, sehingga pada saat itu kita dapat menentukan bahwa terjadi hubungan sebab akibat antara pajanan H2S dengan kejadian sesak napas, seperti itu. Yang berikutnya adalah melakukan identifikasi pajanan dengan pertimbangan kekuatan asosiasi, ya, kemudian konsistensi, spesifisitas, adanya hubungan waktu dengan kajian penyakit, hubungan dosis, serta penjelasan patofisiologis. Biasanya dilakukan oleh dokter perusahaan. Yang kedua adalah melakukan pendekatan klinis atau pendekatan secara individual. Langkah-langkah yang dilakukan adalah menentukan diagnosis klinis, kemudian pajanan yang dialami individu dalam pekerjaannya, kemudian apakah ada hubungan antara pajanan dengan penyakit. Nah, jadi ini lebih kepada pemeriksaan secara individual, ya. Nah, kemudian apakah pajanan cukup besar, adakah faktor-faktor individu yang berperan, misal mereka yang memang memiliki asma misalnya, penyakit asma atau sesak napas, kemudian mereka menghirup H2S misalnya, sehingga itu harus dilihat apakah ada faktor-faktor individu yang berperan. Kemudian apakah ada faktor lain di luar pekerjaan, misalnya di luar pekerjaan sudah sesak napas duluan sebelum masuk ke dalam lingkungan pekerjaan misalnya, ya. Jadi pendekatan-pendekatan ini dilakukan untuk mendiagnosis apakah ini memang penyakit akibat kerja. Kita masuk ke terapi. Terapi dalam hal ini adalah untuk atau dalam rangka mengantisipasi resiko penyakit, ya. Jadi terapi pengobatan mereka yang mengalami penyakit akibat kerja, misal tadi, ya, mereka telah menghirup udara yang mengandung H2S, mereka atau pekerja tersebut dapat dipindahkan ke bagian lain yang berbeda lokasinya, kemudian diberikan istirahat, serta kalau memang tidak bisa dipekerjakan lagi dapat diberhentikan dari pekerjaan atau dilakukan rehabilitasi. Untuk pencegahan agar penyakit akibat kerja ini dapat diminimalisir, maka dapat dilakukan substitusi, pergantian bahan. Misal kalau mulanya menggunakan H2S bisa diganti dengan bahan lain yang lebih aman. Kemudian melakukan isolasi, ya, misal agar tidak terpapar dengan
radioaktif ya, yang atau radiasi ya, radiasi pengion ya, misalnya tadi sinar X, sinar gamma, sinar alfa. Agar tidak terpapar, maka dilakukan isolasi agar sinar radioaktif tadi tidak mengenai langsung ke pekerja. Kemudian pengaturan ventilasi umum, pengaturan ventilasi keluar setempat, penggunaan alat pelindung diri, pemeriksaan kesehatan baik di sebelum bekerja maupun pemeriksaan secara berkala. Kemudian penerangan sebelum bekerja, serta dilakukan pendidikan edukasi ya, pendidikan kesehatan. Untuk prognosa PAK, semakin dini penyakit ditemukan maka akan semakin baik prognosanya. Semakin cepat pengobatan maka makin baik prognosanya. Dan pembatasan ataupun perlindungan terhadap cacat yang diderita dapat dilakukan secara tepat. Yang terakhir adalah dapat dilakukan upaya-upaya rehabilitasi. Kita masuk ke macam-macam PAK. Ini diantaranya ya, yang dari 105 penentuan 105 PAK di Indonesia. Ini ada beberapa yang yang perlu kita ketahui. Yang pertama adalah dermatosis ya, kaitannya dengan kulit, kemudian pneumokoniasis berkaitan dengan paru-paru, kondisi tuli akibat kebisingan, kemudian gangguan keracunan akibat bahan-bahan kimia, kemudian decompression sickness ya, kemudian keracunan bahan pembunuh kuman, kemudian tumor ganas akibat kerja, dan gangguan psikologi di tempat kerja. Nah, untuk pelaporan sendiri sudah diatur oleh peraturan-peraturan seperti peraturan Kepmenaker nomor 333 tentang diagnosis dan pelaporan PAK, kemudian Permenaker Trans tentang kewajiban melaporkan PAK bila terjadi PAK di perusahaan ya kepada tenaga kerja ya, Kementerian Tenaga Kerja, kemudian keputusan Dirjen Pembinaan Hubungan Perburuhan dan Perlindungan Naker, Kepres nomor 22 tentang penyakit yang ditimbulkan karena hubungan kerja, kemudian ada lagi Kepres nomor 7 tahun 99 tentang wajib pelaporan PAK. Baik, sepertinya ini adalah slide terakhir ya, ada tugas individu jadi perorangan ya, untuk mencari artikel yang berkaitan dengan PAK. Terserah mau yang dari luar negeri atau mau yang lokalan Indonesia, silahkan ya. Kemudian sebutkan sumbernya dari mana, artikelnya berasal dari jurnal apa, volumenya berapa, tahun berapa, terbitan siapa. Nah, seperti itu nanti ya, menyebutkan sumbernya. Kemudian tidak boleh hasil dari fotokopi, jadi harus memang men-sourcing ya. Nah, tiap individu tidak boleh mengumpul dengan artikel yang sama, jadi tolong nanti dikoordinasikan biar tidak sama ya. Misalnya aku ngambil ini loh, nah udah, yang lain jangan ngambil juga ya. Yang berikutnya, artikel dikumpul menggunakan kertas HPSA 4 dan waktu pengumpulan tugas kami tunggu 1 minggu mulai dari sekarang. Baik, saya kira udah selesai ya materi kita pada hari ini. Mudah-mudahan dapat diterima, dapat dicerna, dapat dipahami tentang PAK ini. Misal ada pertanyaan, silakan disampaikan di grup ya. Nanti kita akan bahas bersama-sama. Baik, saya kira cukup sampai di sini. Jangan lupa protokol kesehatan ya. Mudah-mudahan kita selalu dalam perlindungan Tuhan Yang Maha Esa, dan jangan lupa kemana-mana pakai masker. Tetap jaga kondisi, tetap fit ya. Kita saling doa. Baik, terima kasih, semoga bermanfaat. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.